Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Yohanes Gualbertus, pendiri komunitas Benediktin Valumbrosan. Yohanes anggota keluarga Visdomini, bangsawan dari Florence, Italia, pada akhir abad ke-10. Ia dan ayahnya amat terpukul ketika satu-satunya saudara lelaki Yohanes tewas dibunuh. Orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya seorang teman Atas desakan ayahnya dan juga lupapan amarahnya sendiri, Yohanes mencari cara untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Sebagai seorang Itali, budaya vendetta menuntutnya menjaga martabat keluarga dengan cara membalas dendam dan membunuh orang yang telah membunuh saudaranya. Kehormatan keluarga Visidomi kini tergantung pada bagaimana ia dapat melaksanakan vendetta. Pada hari Jumat Agung, ia berhadapan muka dengan pembunuhnya di suatu lorong sempit. Yohanes menghunus pedangnya dan mulai maju menyerang. Pembunuh jatuh bertekuk lutut. Dia menyilangkan tangannya di dada dan memohon ampun. Demi kasih Yesus yang hari ini telah wafat disalib. Dengan berat hati Yohanes menjatuhkan pedangnya. Ia memeluk musuhnya dan berdua mereka berdampingan menyusuri jalan. Ketika tiba di gereja biara Benediktin, Yohanes masuk dan berlutut di depan salib. Ia mohon ampun atas dosa-dosanya. Lalu terjadilah mujizat. Kristus di atas salib menundukkan kepalanya. Seolah-olah Yesus hendak mengatakan kepada Yohanes bahwa beliau senang Yohanes telah mengampuni musuhnya. Yohanes merasa bahwa dosa-dosanya sendiri pun telah diampuni. Ketika terjadi perubahan besar atas dirinya, sehingga ia langsung menemui pimpinan biara dan bertanya, apakah ia diperbolehkan bergabung menjadi seorang biarawan. Ketika Don Visidomi, ayah Yohanes, mendengar berita tersebut, ia sangat marah. Dalam murkanya, bangsawan tua itu membawa pasukan ke biara dan mengancam akan membumi hanguskan seluruh biara jika putranya tidak pulang ke rumah. Para biarawan bingung, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yohanes mengatasi masalah dengan memangkas rambutnya seperti seorang biarawan atau tongsura dan meminjam soleh jubah milik seorang biarawan, lalu keluar menemui ayahnya. Dengan berpenampilan layaknya seorang biarawan Benediktin, Yohanes memohon agar diizinkan tinggal di biara. Don Visidomi terkesan dan luluh hatinya. Ia merestui putranya menjadi seorang biarawan. Di kemudian hari, Yohanes menempuh hidup dengan penuh disiplin dan keras. Ia membentuk komunitas biarawannya sendiri yang kini dikenal dengan nama Komunitas Benediktin Valumbrosan. Yohanes menjadi teladan dalam menghayati hidup miskin Yesus.
Ia memberikan perhatian besar kepada semua orang miskin yang datang ke pintu gerbang biara. Tuhan menganugerahkannya kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan memberinya kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan. Bahkan Paus Santo Leo ke-9 datang kepada Santo Yohanes minta nasihatnya. Santo Yohanes wafat 12 Juli 1073. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Celestin ketiga pada tahun 1193. Perayaan 12 Juli, lahir tahun 985, kota asal Florence, Italia. Wafat tahun 1073 di Badia Apasicno, Provinsi Florence, Tuscany, Italia, oleh sebab alamiah. Kanonisasi tahun 1193 oleh Paus Celestinus ketiga. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.